Hai guys, kembali lagi di channel MValme Studio. Hari ini gue mau menjawab sebuah pertanyaan dari Bang Arka. Dia nanya, Bang, untuk streaming sebetulnya diutamakan kuatnya di CPU atau GPU ya? Ini pertanyaan yang baik banget, yang bagus banget. Karena ketika kita mau streaming ya, sebenarnya kan proses yang beratnya itu adalah proses encoding, ya kan? Jadi untuk streamingnya tersendiri itu ya pastinya tergantung dari koneksi yang kalian punya, dari speed koneksi internet. Tapi sebelum datanya itu dilempar via internet nih ke YouTube segala macam, itu ada proses yang namanya encoding yang akan ngegabungin video lo, kamera lo, semua gambar-gambar yang lo taruh di, entah itu lo menggunakan OBS, XSplit atau vMix atau Wirecast, apapun software encoding yang lo gunakan akan digabung menjadi satu paket yang akan baru ditransmit, dikirim via internet ya. Jadi proses encodingnya ini yang berat. Dan di setiap aplikasi encoding itu selalu ada dua pilihan. Kalian bisa encoding menggunakan software encoder atau hardware encoder. Apa bedanya? Simple banget. Kalau Anda memilih software encoder, ya, dia yang akan menencode itu bebannya akan jatuh pada CPU. Ya, CPU yang akan kerja keras. Tapi kalau kalian memilih hardware encoder, yang akan kerja keras adalah GPU-nya. Ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari Bang Arka, diutamakan CPU atau GPU, ya itu tergantung pilihan, ya kan? Apa yang dipilih nih untuk streaming kali ini? Menggunakan software, which is beban ke CPU, atau menggunakan hardware, which is beban ke GPU. Ya, enaknya di sini adalah ketika kita kan sistem beda-beda ya. Mungkin laptop yang kalian gunakan beda dari yang kita gunakan, komputer beda-beda. Nah, mungkin kalau kalian mau streaming menggunakan laptop yang mungkin nih prosesornya nggak terlalu kuat tapi grafiknya bagus, grafik cardnya bagus, ya udah kalian bisa menggunakan hardware encoder optionnya. Tapi kalau misalnya kalian punya komputer yang misalnya, wah ini CPU-nya kenceng nih, tapi grafik cardnya agak jadul gitu kan, nah kalian bisa menggunakan option yang software encoder yang menggunakan CPU. Mudah-mudahan cukup jelas. Sekarang gue akan menunjukkan langsung secara real gimana setting optionnya di OBS dan di XSplit ya, biar lebih jelas lagi. So, langsung aja kita terjun ke OBS ya. Oke, ini kita di OBS, dan kalau kita mau streaming pasti kita ke settings dulu. Dan di sini di output ya, streaming ya, di sini ada bitrate-nya 2500 dan di bawah ada encoder hardware. Ya, ini hardware encoder karena gue kalau streaming menggunakan hardware. Kalau diklik, di sini ada dua pilihan ya, software dan hardware. Ini yang gue bahas tadi. Jadi kalau gue pilih software, ya ketika gue streaming, yang akan terbebani adalah CPU. Jadi di sini bisa dilihat di sebelah kanan bawah kan ada CPU load-nya akan langsung nambah, akan lebih berat di CPU load-nya. Tapi kalau kalian menggunakan hardware, ya kemungkinan besar nanti CPU load kalian tidak akan terlalu berat, ya lebih ringan CPU load-nya. Jadi ini ya pilihannya ya. Diingat aja, software itu menggunakan CPU, hardware itu menggunakan GPU. Ya. Dan kalau misalnya kalian testing streaming, misalnya kalian nggak yakin nih, gue kira-kira pakai yang mana yang lebih bagus ya? Coba aja, coba testing pakai software, lebih berat nggak, patah-patah nggak? Kalau misalnya iya, coba pakai hardware, dicoba aja, testing aja dulu yang mana yang lebih bagus ya. Kalau misalnya dua-duanya masih nge-lag, ya mungkin bitrate-nya bisalah diturunin sedikit ya. Gitu kira-kira. Oke. So, lanjut lagi ke sekarang ke XSplit ya. Biar ini semua encoder ada ya, vMix ada, Wirecast ada, semuanya pasti ada option ini. So, contohnya di XSplit ke broadcast ya, di sini ada optionsnya. Dan di sini, oke, di bagian sini video encoding. Ya, video encoding ke sini kodeknya ini ada H.264 atau X.264. Ini boleh diingetin ya. X.264 ini akan menggunakan software encoder. Ya, kalau H.264 karena bahasanya beda-beda ya, setiap encoder bahasanya beda-beda. Kayak tadi ada tulisannya software sama hardware. Di sini nggak ada tulisannya, ya kan? Software atau hardware. So di sini apa namanya, ya udah, cuman kalian bisa lihat di sininya aja nih. Patokannya X sama H aja. Ya, H.264 ini adalah menggunakan GPU, hardware, X.264 adalah menggunakan CPU. Ya. Seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas ya. Ini basic banget untuk streaming dan memang sebuah pengetahuan yang lumayan penting ya untuk streaming. Kalau ini kurang jelas, langsung aja
Tulis di komen, tanya, gue akan berusaha bisa menjawab secepat mungkin. Terima kasih sudah nonton, terima kasih lagi buat teman-teman yang udah subscribe, buat yang belum subscribe dan tertarik dengan dunia live streaming, broadcast, videografi, langsung aja subscribe karena setiap minggu kita akan mengupload video, tips-tips dan tutorial tentang streaming dan video production. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye.